Halo semuanya, selamat datang di Sela Podcast bersama gue Ben. Dan kali ini gue mau bahas beberapa hal yang menarik. Dan gue gak sendirian, gue bareng Gustaf. Halo Staf. Halo. Gimana nih kabar nih? Sehat. Belum kena corona sih sejauh ini. Jangan sampai dong, gile. Jangan sampai. Tapi tetap masih kerja, Staf? Terakhir sih kemarin masih kerja, cuma udah libur sampai tanggal 13 April. Bukan libur sih, work from home lah. Kalau kagak di kelepak bos gua. Iya, Staf. Ini lu di rumah kan ya? Iya, di kosan. Oh, lu ngekos, Staf? Di karantina gua di sini. Seriusan? Iya. Kemana-mana udah. Corona positif, mateng gua. Ya jangan lah, anjir. Jadi gini, Staf, gue sempat lihat YouTube kan, dan kita juga udah 2 minggu kita disuruh kerja di rumah kan. Hampir 2 minggu ya. Itu menurut lu tuh hal yang susah gak sih dilakuin buat diri lu sendiri gitu, work from home kayak gini? Buat gue pribadi sih, karena kerjaan gue kan membutuhkan untuk gue harus, kan gue kerja di bidang instansi pendidikan yang banyak banget berkas bukan berkas yang ada di komputer, tapi berkas-berkas yang memang pendidikan gimana sih, soal-soal, terus juga kebutuhan sekolah. Ketika work from home ini diadain, lumayan ya susah juga sih, cuman ya di bawah slow aja sih. Kalau kerjaan ya, bukan coronanya. Daripada positif corona anjir. Iya juga sih, agak ribet ya. Gila, lu datang-datang tiba-tiba jadi kandidat corona ya kan, kelar lo. Iya, ODP. Waduh. Tapi di deket-deket rumah lu udah sapi, Saf ya? Dekat rumah gue ada yang positif atau enggak? Oh gitu, tetap stay safe lah. Makanya tapi gue ngeliat orang-orang zaman sekarang tuh kayak agak susah gitu, Saf, diatur ya. Padahal udah dapet pemberitahuan emang gitu ini kan. Kali ya, kalau buat gue mungkin gini ya, gue sih kepikiran kenapa sih susah banget diatur. Gue mikir kalau andai-andai aja kan, lu ngerasa nggak sih kalau di Indonesia tuh suara agama tuh lebih gede daripada suara pemerintah gitu loh. Iya benar. Maksud gue, kalau pemuka agama ngomong A, langsung tuh bergerombol. Kalau pemerintah ngomong ini rasanya tuh kayak susah banget. Gue nggak tahu ya, orang-orang Indonesia yang kepalang batu atau memang yang terlalu unik. unik lagi, over unik. Siap. Jadi ya, makanya gue mikir, coba gue berandai-andai aja sih, coba gitu pemuka agama bisa saat kayak gini ngomong gitu untuk stay at home aja gitu, pasti gue yakin sih pada bakalan nurut dah dari ujung ke ujung. Iya, tapi kadang juga ada beberapa netizen yang nganggap remeh gitu, Staf. Kayak ya itu mah cuman gini nih. Tapi gue lihat kadang beberapa malah akun-akun yang buzzer nggak berguna gitu, kayak sampah gitu. Makanya kayak yang kayak gitu tuh corona udah nyamperin dia itu harusnya biar hilang dari permukaan bumi. Harusnya dia orang kasih corona ya. Iya, udah dia aja tuh. Katanya kan corona kan bioweapon ya, ada apa tuh, senjata biologi. Biologis. Nggak apa-apa dah kalau itu benar, tapi yang kena yang orang-orang yang kayak gitu aja tuh. Nyusahin banget dah. Maksudnya dibilangin susah gitu kan. Tapi gue sempat lihat juga beberapa orang yang bilang kalau pemerintah tuh kayak nutup-nutupin gitu, Staf. Nutup-nutupin berapa yang kena gitu kan. Bahkan kayak ada studi bilang tuh kalau sebenarnya di Indonesia ini tuh udah sekitar 5.000-an gitu. Dengan gejala kayak gitu, kayak gue ngerasa kayak apa bener sih pemerintah tuh benar-benar nutupin semua hal ini? Kalau gue nih ya, Indonesia pemerintah tuh nutupin atau enggak, buat gue poinnya sih sama aja ya, karena basic orang Indonesia tuh panikan, jadi gue sih mikir positifnya kenapa diambil mungkin kuantitas positif ataupun yang meninggalnya ditutupin, mungkin pandangan baiknya ya supaya masyarakatnya pada nggak panik segala macam, untuk bisa ya lu bayangin aja kalau misalkan tiba-tiba meledak jeker aja 5.000 yang udah positif, terus yang meninggal 500. Kita kayak belum siap gitu ya. Nah itu maksud gue. Jadi sebenarnya sih pemerintah mau ditutupin ataupun terbuka, kalau opini gue pribadi bakalan sama aja sih kejadiannya. Karena masyarakat Indonesia kan cenderung lebih ke kritik yang gak jelas tanpa mikirin maksud dari keputusan yang pemerintah ambil nih baiknya apa. Ya kayak gitulah. Jadi buat gue sih ditutupin atau enggak, kayaknya responnya bakalan sama aja, bakalan kayak gitu-gitu aja. Nah gue bingungnya juga dengan apa ya namanya, bisa sampai kekurangan dari Kemenkes pun, sampai kekurangan APD gitu kan. Kayak anjir, kita emang gak pernah bisa buat ini sendiri gitu ya, tiba-tiba langsung kekurangan. Dan emang gue ngerasa kayak apa bener ya semua di Indonesia tuh semuanya serba bisnis gitu, apa-apa serba dibisnisin. Jadi sekarang ketika ada bencana kayak gitu, bener-bener kita tuh bener-bener kayak gak siap gitu loh. Gue juga bingung sih itu beritanya bener atau enggak yang dibilangin kalau rumah sakit bahkan sampai ada yang nolak ataupun kekurangan APD. Tapi yang jelas memang dari awalnya banyak dan gak ketahuan kali ya, karena kan kapasitas masyarakat Indonesia kan banyak banget. Terus dengan yang kena sampai sebegitu banyaknya, mungkin kaget kali ya. Jadi gue nggak ngerti sih kesehatan tuh gimana.
Tapi kalau APD sampai kekurangan tuh apa nggak nyiapin ya dari prepare tuh? Iya. Tuh. Kalaupun tidak siap, seharusnya sih kalau pemerintah menganggap ini, harusnya tahu kapasitas pemerintah untuk menangani ini kayak gimana dalam kondisi ketidaksiapannya. Justru kalaupun keadaannya kayak gini, buat gue seakan-akan tuh kayak gimana ya, mengkritik pemerintah nggak memperbaiki masalah juga. Cuman maksud gue, lu tau lah pemerintah dalam ketidaksiapannya ini tuh harus berbuat seperti apa. Dengan kalau lu lihat berita, enggak sih dari setiap pemerintah sama pemerintah daerah tuh kayaknya tuh berbeda pendapat. Iya, semua. miskom. Ada yang minta lockdown, Bener-bener miskom. sedangkan social distancing. Ada yang pemerintah daerah minta lockdown. Kan itu dari pemerintahnya sendiri aja nggak kompak. Maksud gue, kalau dalam ketidaksiapannya tuh ya at least lu bisa preparein semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang kalian planningin gitu loh. Iya sih benar, karena benar juga kata dokter Tirta tuh, dibilang tuh kenapa kita nggak bikin SOP gitu kan. SOP kayak ya udah nih satu kesatuan aja buat mau di lockdown enggak gitu. Kalau per wilayah udah bilang aja per wilayah gitu loh. Dan gue sempet sorotin dokter Tirta ini kan, keren juga sih, maksudnya gencar banget gitu, pengen ngajakin anak-anak biar tahu kalau misalkan ini tuh bukan virus main-main gitu loh. Dengan dia ngelakuin beberapa hal yang menurut gue luar biasa banget sih. Dan menurut lu sendiri perlu nggak sih lockdown gitu Steph, untuk Indonesia sendiri ya? Waduh, nih berat nih. Soal lockdown, gue belum riset sih lockdown tuh syaratnya gimana. Tapi setahu gue kalau udah 3.000 yang positif ya ataupun meninggal, gue nggak tahu itu kayaknya rulesnya harus di lockdown. Tapi kalau mungkin susah kali ya kalau untuk di lockdown itu kan, mungkin anggaran kita nggak siap kali ya. Gue kan dengar desas-desusnya kalau di lockdown kan pemerintah harus tanggung. Cuma gue nggak ngerti deh. Cuman bagusnya kalau gue sebagai orang awam, bagusnya memang lockdown per wilayah kali ya, karena kan tetangga gue aja pulang kampung cuy, geblek banget. Sumpah hari ini? Iya. Waduh gila anjir. Ya Allah, gue pulang kantor, mau kemana pulang kampung, takut katanya di Jakarta. Kalau lu takut di Jakarta, seenggaknya lu ngerem aja gitu di rumah, nggak usah pakai pulang kampung sih. Gue bilang, nah yang kayak gitu lah, harusnya melihat situasi keadaan kayak gini, gue pribadi sih better di lockdown dengan ketegasan yang pasti pemerintah udah siapin. Dan kalau gue beropini lagi, ini kan udah darurat sih kalau buat gue. Bahkan di mana tuh gue lupa, di Korea atau mana, yang memang dia udah darurat militer. Jadi itu militer yang udah bergerak. Kalau ada orang yang keluar itu udah militer yang standby. Nah maksud gue, mungkin ini adalah solusi yang bisa diaplikasikan gitu di Indonesia karena di Indonesia kan bangor banget orang-orangnya. Kita bisa lihat di Instagram aja kan, sosial media masih ada yang nongkrong. Mungkin kalau militer yang digerakin turun ke jalan untuk bisa pastiin nggak ada lagi masyarakat yang keluar, better dikondisikan darurat militer sih. Cuman kan itu opini gue pribadi, gue belum tahu syaratnya harus gimana, tapi gue rasa itu better sih. Karena gue ngeliat sosial media pun, kayak sosial media berita pun ngasih tahu tentang apa namanya, ini loh rasanya lockdown di luar negeri, kayak di India pada dipukul-pukulin kan orang-orang pada keluar gitu. Tapi mungkin orang Indonesia tuh emang susah jerahnya gitu, kecuali memang ada banjir bandang kayak tsunami, udah tuh kayaknya pada diem, kayak gue rasa gitu kan. Kayak corona tuh kayak dibuat main gitu loh, kayak anjir dah. Sedangkan gue liat katanya WHO pun itu kayak umur 20 sampai 29 itu yang berpotensi kan nyebarin gitu, meskipun nggak ada gejala gitu. Di rumah paling banyak 20 sampai 40. kayak tadi kan gue lagi liat Instagram, terus Panji Pragiwaksono itu dia live Instagram, terus open video bareng gitu kan sama followersnya. Dapet lah yang orang Aceh, dia lagi ngumpul kan, ditanya Panji, lagi di mana lu? Di warkop bang. Nah lu pakai social distancing? Tenang bang, kami dari Aceh orangnya kebal-kebal. Begitu jawabnya tuh. Emang batu ya, emang batu anjir. Sumpah batu banget. Emang batu. Cuman di sini sih kalau gua penting sih digerakin ke sepakat pemerintah dengan media-media, karena media ini kan yang kasih info ke masyarakat. Jadi penting sih pemerintah guide buat kerja sama media untuk bisa konseling dari sosial media, dari berita-berita. At least lu bisa share yang ngebangun masyarakat untuk better di rumah, ataupun kan kalau lu lihat beritanya kan kayaknya yang diekspos tuh yang meninggal. Iya benar. Jadi itu ngebuat kita kayak pikiran orang-orang yang pasrah gitu ya, anjir parah banget dan ini meninggal, ya udahlah gue mau gimana juga udah mati lah pasti. Nah maksud gue, kenapa nggak edukasi dari media, berita-berita dari sekian banyak TV, at least lu kasih berita yang membangun gitu loh, semangat buat melawan corona, kayak gitulah, minimal edukasi. Kadang-kadang media juga mikirinnya kan duit juga sih. Iya, karena politik lagi dan bisnis, kayak
anjir dah. Iya. Emang nggak bisa lepas ya. Cuman gue sempet gitu. sedih banget gue ngelihat kepala negara kita nih udah lagi diterjang sama corona gitu kan. Terus almarhum ibunya juga nggak ada. Oh iya itu. Dan itu masih ada beberapa orang yang kayak masih, gue bilang ngebuzzer ya, komen gak enak lah. negatif komen gitu. Gue bilang anjir lah. Gue sih kalau boleh nih corona ya, kalau gue misalkan ketemu sama corona gitu, gue suruh deh corona orang-orang kayak gitu tuh samperin aja tuh mati di tempat. Iya, maksud gue lagi berkabung gitu kan, tetap aja ada orang yang kayak ngasih advice tuh yang negatif gitu lah. Buat apa gitu, buat apa lu punya Instagram men? Maksud gue kayak anjir lah, nih orang udah susah dibilangin terus batu lagi kan ngasih negatif hate comment gitu. Wah anjir lah, nggak guna banget gitu loh. Kalau menurut lu Staf, sekarang kalau tenaga kesehatan kita kan kayak kurang gitu kan, ada juga yang gugur gitu kan. Apanya tenaga medis? Tenaga medis kita kan ada yang gugur dan ada yang kekurangan di beberapa daerah gitu. Menurut lu perlu nggak sih nih yang muda-muda nih yang belum lulus gitu, atau memang yang masih koas buat terjun gitu? Kalau gue pribadi sih untuk yang dokter ini ya, yang koas-koas gitu kan ya, penting sih untuk bantu. Walaupun at least mungkin beberapa ilmunya mungkin atau gimana gue nggak ngerti, tapi kan pasti ada edukasi di sana, diedukasi sama dokter-dokternya. Nah, terus lu bisa bantuin dari preparing APD-nya ataupun orang-orang yang positif corona untuk bisa semangat lah segala macam. Karena kan corona ini kan kayaknya di Indonesia tuh jadi aib banget. Nah, sebenarnya kan enggak. Itu kan permasalahan yang memang udah jadi pandemi seluruh dunia. Jadi tuh kayaknya at least lu bisa kasih edukasi kayak gitu. Seharusnya sih bukan cuman yang koas atau dokter doang, semua mahasiswa yang ada yang punya mungkin dulu lu demo-demo soal pemerintah. Nah sekarang nih lu bisa bangun suara lu bisa bangun pemerintahan yang at least lu bisa kasih support sedikit lah gitu buat bangsa lu yang lagi sakit gitu ya. Jangan cuma demo-demo lengserkan Jokowi segala macem. Alah, maksud gua apaan sih? Iya sih bener. Maksud gue posisinya belum tepat gitu. Ini lagi ada musibah negara, musibah yang besar banget kan. Iya. Tapi masih ada juga loh yang kayak gitu. Masih gue liat di komen, apalagi di Facebook ya. Wah, Facebook itu gue gak ngerti deh. Iya, dia bilang udahlah Jokowi udah lengserkan aja nih, sampai bawa-bawa Allah kan, ini ajab. Astagfirullahaladzim. Iya, makanya yang dari awal pun bilang gitu kan, kalau negara merah itu katanya kena azab dari ini gitu. Menurut gue lah, kok maksudnya lu bisa tahu itu azab gitu, sedangkan lu nggak tahu kronologinya kayak gimana gitu loh, orang-orang kayak gitu kan. Temannya sama malaikat kali kayak gitu tuh. Anjing dulu sama malaikat. Tapi Staf, gue sempet baca lagi kan kayak artikel orang nulis gitu. Lu sempet percaya sama teori konspirasi gak sih? Teori konspirasi? Gue sih sejujurnya nih ya, awal corona ini muncul sebelum sampai ke Indonesia, gue justru mikirnya ini memang konspirasi. Karena kan awalnya tuh dari Cina. Nah sedangkan Cina itu kan sama Amerika lagi panas-panasnya tuh. Betul. Nah, gue pikir apakah ini memang bioweapon yang lagi dibuat untuk jatuhin naiknya Cina, kan Cina lagi ini banget. Tapi kok lama-lama kok ke Indonesia? Iya, makanya. Gue pribadi sih terlepas dari konspirasi apapun ya, kita nggak pernah tahu lah gimana cara kerja politik dunia ini. Terlepas dari konspirasi yang ada, katanya itu kan ini gejala 100 tahun sekali. Ya ini kita intermezzo lah, kayak Illuminati, Rockefeller segala macam. Kalau kita baca konspirasi kayak gitu kan emang ada aja caranya. Cuman buat gue kalau mikirin yang kayak gitu kagak habis-habis sih, akan selalu ada aja yang bisa kita cocokologi, konspirasi ini. Lu tau gak sih konspirasi yang lagi heboh yang soal buku tuh? Kenapa itu? Gue nggak tahu tuh yang soal buku. Yang buku The Dark apa gitu. Oh, gue nggak tahu tuh. Dia tuh udah ngeramalin tentang corona ini. Di situ tuh tertulis it will be happen in 2020, pneumonia illness gitu kan. Itu artinya apa ya? Tahun 2013. Gue bilang kenapa sih harus ada konspirasi kayak gini gitu loh. Lu kalau lu ngeh, setiap kali ada momen yang kejadian di dunia pasti ada aja konspirasi kayak The Simpsons. Nah, itu gue mau nanya tuh soal The Simpsons tuh. Buku yang udah ditulis lama kejadian, maksud gue aduh ngapain sih. Gue juga nanya kan akhirnya sama teman gue, lu percaya sama konspirasi kayak gini? Iya nih, teman gue ada bukunya nyata atau gimana? Iya ada e-bukunya. Maksud gue itu kan masih bisa diedit ya, di media, apapun bisa dilakukan oleh media. Iya benar. Dia cukup bersuara. Jadi kalau lu belum tahu kepastiannya gitu loh, ya udah ngapain nyebarin konspirasi yang nggak jelas. Kalau kita ngomongin konspirasi ya, nggak ada habisnya juga sih kalau ngomongin konspirasi. Iya, maksud gue emang lagi kesempatannya aja gitu ya. Orang-orang tuh sempat jadi kayak ngecocokologiin yang lo bilang tadi kan, apa-apa serba sama gitu. Yang ngelihat sudut pandang kayak gitu tuh banyak dibanding orang yang lagi berjuang kayak udah lah, kita visi ini kita junjung tinggi aja nih biar permasalahan di negara ini kelar gitu, penyakit ini tuh kelar gitu. Tapi
nggak pernah mandang ke situnya gitu loh. Agak aneh gitu ya, orang walaupun kayak gitu. kemungkinan itu mungkin aja terjadi. Cuman kan ini kan udah kejadian nih, pandemi ini. Ya fokus dulu aja untuk solve this problem gitu loh. Ini kita harus ngapain? Kalau kita mikirin bercabang konspirasi ini, ya lu nggak bisa fokus sih untuk nyelesain yang ada di sini. Iya benar. Tuh sih. Benar. Dan lu sempet goyang nggak sih Steph? Ada corona ini gitu. Sempat ngerasa panik juga nggak sih? Kalau gue pribadi sih panik bukan ke guanya, tapi ke keluarga ya. Kalau gue kan mikirnya ya udahlah gue yang kena, bodoh lah temen. Kalau gue habis kerja, gue tuh nggak mau balik, langsung ngeri gue ketemu nyokap, takutnya gue yang bawa virus. Gue lebih panik gue ke nularin sih daripada gue sendiri. Makanya lebih ngebenerin diri gue sendiri dulu di tempat yang lebih aman gitu kan. Aneh gitu ya. Nah itu tuh. Itu malah bikin anjir lu kayak mau lari tuh nggak? Duluan gitu Steph. Di Bekasi nih dekat rumah gue tuh udah ada yang kayak gitu tuh. Gue bilang anjing pada repot apa lu, maksud gue pada kurang kerjaan. Lu nggak kasihan sama orang yang lebih butuh gitu mungkin kan. Beli sembako tuh untuk 2 minggu cukup gitu, karena kan flow pandeminya kan udah dikasih tahu tuh beberapa minggu kan. Menurut lu gimana tuh Steph? Aneh gak sih orang kayak gitu? Kalau lu enggak nih ya, menurut lu yang panik buying itu kira-kira yang menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke atas. Menengah ke atas kan. Makanya kalau gue pikir yang lebay itu yang mereka yang menengah ke atas. Jadi buat gue justru matinya ini bukan karena corona, karena gak makan nih. Yang menengah ke bawah nih. Bener. Kayak wanti-wanti gitu. Makanya kayak ya gue cerita aja, misalkan maskernya sekarang udah 250-an sampai 300-an. Nah orang-orang yang menengah ke bawah ini mendingan dia keluar buat beli beras daripada beli masker segala macam. Nah benar. Seharusnya untuk orang yang menengah ke atas, kalau lu mau beli banyak silakan, tapi dibagikan ke yang menurut lu yang menengah ke bawah. Iya kan benar. Kita saling ngelengkapin lah, mas. Jangan sampai yang menengah ke ya kita bilang aja miskin atau kurang mampu ya. Itu bukan karena panik karena corona, tapi panik karena gak ada makanan juga, kan double jadinya paniknya mereka. Makanya gue bilang anjir nih orang-orang borju tuh pada takut gitu loh, takut gak kebagian, padahal ada orang yang lebih membutuhkan gitu kan. Makanya mungkin kalau orang yang menengah ke bawah udah biasa gak makan sehari 2 hari kali, jadi gak terlalu panik. Iya bener. Makanya dia mikirin buat makan besoknya gitu, bukan buat berbulan-bulannya gitu. Iya, kayak yang di ILC itu kan yang Grab ngomong, itu sih seharusnya sih kalau orang yang kena yang ada empati gitu loh, seharusnya sih gue aja mulai nerapin ya, walaupun nggak banyak kayak Grab gitu kan, ya gue pesen terus gue nggak gue kasih makanannya sih buat gue pribadi cuman at least gue kasih lah tipsnya lebih gitu loh, karena gue ngerti juga mereka butuh uang sampai sebegitunya. Walaupun mereka punya kesempatan buat istirahat, pasti mereka istirahat. Gue ngibaratin waktu Grab yang di video di LC itu ngomong, gue sih mungkin mereka lebih sedih ngelihat pas pulang anak bininya itu natap si suaminya berharap untuk ada yang bisa dimakan, ketimbang si Grabnya ini di luar nyari apa segala macam dengan resiko dia harus kena corona. Kalaupun harus dibandingkan itu, mendingan dia keluar aja daripada ngeliat tatapan anak sama bininya tuh berharap Pak kita makan. Itu sih gokil sih, sedih banget pasti. Lebih sedih benar-benar. Makanya lah menurut gue nih perlu gerakan bersama kali ya. Gak cuman egois masing-masing gitu. Makanya yang tadi gue bilang di awal kan, kalau misalkan pemuka agama bisa bergerak nih, kita berandai-andai aja ya. Walaupun yang apa sih ribet banget ngomongnya, kalaupun yang Muslim kan bisa gerakin berapa puluh ribu orang ke Monas. Terus yang Kristen kalau lu KKR kan kita bisa gerakin banyak banget jemaat ke Gelora Bung Karno ya kan. Nah ya, lu kayaknya Gelora Bung Karno nyebut gereja mana lu? Iya. Enggak, gue lihat aja gitu, tahap ada banner gede. Oh iya. Oke, lanjut. Nah, maksud gue, lu bayangin, anggap lu dari setiap yang ke Monas sama yang KKR di Gelora Bung Karno ini bisa melakukan hal yang sama, minimal aja 20.000. Lu bayangin bisa kekumpul berapa untuk yang Grab ojol minimal kayak iya, gitu ya. Bener. Itu buat gue wow sih, apalagi kalau gereja ya, itu kan persembahan segala macam. Satu minggu ini persembahan dikasih kayak ke orang-orang yang membutuhkan, gua rasa nggak bakalan kekurangan. Betul. Makanya sih harus butuh empati yang sebegitunya sih. Sama cara pandang sih, Staf ya. Cara pandang terhadap sesuatu tuh perlu banget ya. Nah, menurut lu Staf, ada nggak nih yang lu pengen sampein nih Staf untuk teman-teman di Indonesia nih ya, terutama yang batu-batu dah? Kalau gue sih mau ngomong gini, ada beberapa statement yang buat gue kocak sih. Kayak mati itu di tangan Tuhan. Gue gak ngomongin agama ya, maksudnya mau tuh
Islam, Kristen, tapi ada aja orang-orang yang batu kayak gitu. Tapi kalau gue mau ngomong, kalau lu nggak takut, ya udah lu keluar, tapi nggak usah balik-balik lagi gitu loh. Biarin aja lu, karena kalau lu mati, bukan lu doang yang kalau lu mati lu doang yang ngurusin, nggak apa-apa. Lu mati ini, lu ngangkat sendiri, ngubur sendiri, nggak apa-apa gitu kan. Lu mati harus dikuburin, harus ada yang mandiin, nggak tahu lah mandiin kayak gimana ya, tapi kan lu nyusahin orang kalau lu mati karena corona. At least lu mikir ke situ dulu lah. Kalau lu batu gitu, lu mikirin aja kalau lu mati itu masih ada yang nguburin, bukan lu mati bener. ngubur sendiri. Jadi buat teman-teman yang denger di Sela Podcast, asik, gue sih harapannya udahlah 2 minggu at least lu bisa stay at home. Lu ngapain kek, apa yang belum lu kerjain selama ini dalam hidup lu renungin, kayak udah segala lu diem aja gitu loh. Lu harus mikirin juga yang mau hidup, bukan lu doang. Masih banyak orang yang mau hidup. Betul gitu. Bener. Ya oke lah Staff, dari gua thank you banget nih udah berbincang-bincang beberapa menit ini kan. Thank you Ben. Thank you banget udah mau ngobrol bareng, dan semoga lu tetap sukses ya Staff ya. Tetap stay safe, stay healthy, dan semua apa yang lo lakuin tercapai gitu. Jadi gue Staff ini punya channel. Gue Staff ini punya podcast gitu. Namanya Kristen Sehat. Mungkin teman-teman bisa follow, bisa ikutin di Spotify untuk teman-teman yang Kristen. Oke Staff, thank you banget ya Staff ya. Thank you Ben. Yo, nah dari gua terima kasih untuk teman-teman yang masih dengerin Sela Podcast sampai sekarang. Tetap jaga kesehatannya, stay healthy, stay safe, terus ikutin perkembangan berita, tapi jangan konsumsi berita-berita yang hoax. Lalu juga untuk teman-teman yang masih berjuang di garda terdepan, tetap selalu berdoa semoga tidak terserang penyakit COVID ini. Lalu juga untuk pemerintah dan khususnya untuk Pak Presiden, tetap tabah dalam menjalani kewajibannya, dan jangan lupa juga untuk mengingatkan atau berdonasi untuk teman-teman yang merasa berkelebihan. Bisa donasi di beberapa tempat, karena sekarang udah banyak banget teman-teman kita yang menyelenggarakan, bisa donasi beberapa kelebihannya untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan. Dan dari gua thank you, jangan lupa sharing.